Wah, gila guys, MU terbahak-bahak. Aduh, baru aja kita merasakan euforia kemenangan Manchester United beberapa hari yang lalu di Carabao Cup ya kan. Dengan lawan yang sama, Crystal Palace, tapi tak apa yang terjadi dengan permainan MU. Wah, gila ini menyakitkan ya, sungguh menyakitkan. Kenapa? Berat ternyata jadi fans MU guys. Baru mekar sekali senyum kita udah langsung meredup lagi ya kan. Jadi betul-betul ini bisa aku bilang salah di Ten Hag. Kenapa? Gimana ya? Bingung aku mau bahas yang mana dari mana awal ini. Tapi yang jelas ketika aku melihat udah ada Rashford dan Bruno, kayak perasaan tuh nggak enak ketika lihat starting line up-nya. Kenapa gitu? Karena lihat, gila memang kayak Rashford nih mesti belajar bagaimana how to pass, cik. Serius. Dia itu kayak mesti belajar bagaimana cara mengoper. Dia itu kacau kali. Pokoknya gocek, dribbling kalau kata Coach Justin nggak jelas kan. Terus mau nge-shoot gitu-gitu aja. Aduh, mungkin ini gara-gara efek tahun lalu dia top skor ya, paling banyak nyetak gol, jadi dia kayak mau membuktikan diri. Jadi apa guna kita beli Højlund kan gitu kan? Kita beli Højlund itu biar dikasih supply bola ke Højlund biar bisa Højlund nyetak gol. Tapi asli kacau kali Rashford nih. Man of the match kita ini Rashford dah. Maksudnya ini nggak sekali gitu. Maksudnya aku baca ya kayak di Instagramnya MU kan. Ini bukan hanya kita orang Indonesia aja yang nonton mikir kayak gitu, serius. Aku tengok komen-komen dari yang orang sana sendiri, yang orang Inggris atau mungkin orang Eropa lah, atau mungkin selain dari negara Indonesia yang ngomen pakai bahasa Inggris, yang aku lihat di situ profilnya juga orang Barat ya. Itu rata-rata juga ngomong gitu. You should bench Rashford katanya. Rashford needs to learn how to pass katanya gitu gitulah. Gila ini. Tapi masih oke lah Bruno tadi ya. Maksudnya Bruno masih ngasih peluang-peluang ya, buka ya creative chance lah. Pokoknya buat peluang. Apalagi tadi Bruno juga ada nge-shoot on target yaitu hampir gol. Memang Johnston pula lagi keren pula lagi Johnston nih kan. Kenapa apa ya kan kemarin kayaknya B aja gitu Johnston. Tapi kayak hari ini dia belajar dari kesalahan dari pertandingan kemarin. Makanya dia tuh on fire. Gila. Sundulan Højlund juga memang sundulan Højlund pas pula ya kan ke Johnston. Tapi mungkin karena memang respon dia juga bagus, Johnston pun bisa nge-save gitu kan. Mungkin kayaknya next time perlu bisa diubah tuh. Kayaknya memang nggak perlu kita masukkan starting line up itu Rashford sama Bruno. Kayak gimana ya? Memang Bruno bagus mainnya, buka peluang dan sebagainya. Tapi kayaknya pemain MU itu semua kayak tertekan kalau ada mereka gitu. Nggak bebas. Begitu juga mereka tuh kan padahal udah jelas-jelas ya starting line up yang kemarin itu menang 3-0. Nah kali ini nih botak Ten Hag nih the bold man ngubah situasi, ngubah starting line up. Perasaanku udah nggak enak ketika dia ubah, betul terjadi kan. Dan satu aku yang kesal juga itu nengok Dalot. Dalot nih gerem minta bola nih. Oke, minta bola, dikasih bola back pass. Dikasih bola back pass. Tak mana crossingnya, nggak ada umpan-umpan manja. Ini dapat nih. Kita pikir tuh nanti dia bulat ya. Bulat atau segitiga kalau main PS. Gak ada. X malah X ke depan, ke belakang atau ke samping. Gak ada tuh namanya ke depan gitu, visinya gak ada. Lebih jago Casemiro. Memang coba Casemiro sama Amrabat, gila itu. Casemiro, gila itu dialah. Gila, maksudnya yang punya visi main itu Casemiro. Gimana dia nengok ada ruang kosong itu ngumpan segitiga, terobos itu dapat. Baru Amrabat juga, ya Amrabat ini totalitas sekali main. Jadi aku buka komen di ini ya, komennya di Instagram MU kan. Ada yang komen gini. Amrabat ini posisinya apa sih? Baru ada yang balas komennya. Tahu apa balas komennya ada? Iya cuy, tadi mana posisinya? Di padahal kan di awal kan di back kiri kan.
karena Reguilon kan cedera sama Shaw kan, jadi dia lah main sama Malaysia juga cedera, jadi dia letak di back kiri kayak kemarin. Tapi posisi di mana-mana aja, di tengah iya, di kanan iya, di belakang iya, center back iya, pokoknya di tengah. Wah gila itu Amrabat tuh gila sih memang. Itu kayak kalau kita punya 5 Amrabat, 2 aja deh Amrabat tuh udah tenang kayaknya MU tuh. Tapi gila sih aku, kacau. Højlund padahal tuh sebenarnya aku ya prediksi aku ya. Kalau aku rasa mau diletak Haaland pun atau Lewandowski itu di tengah gantikan posisi Højlund itu juga gitu sama. Jadi masalah MU itu bukan di striker. Kenapa? Striker MU itu minim supply bola. Gila nggak ada tuh bola-bola datang gitu, umpan-umpan manja nggak ada. Yang ada pun paling cuma umpan di Bruno tadi yang ketika corner. Wah itu gila, itu yang disundul baru pas kena on target. Juga siapa lagi ya, Varane ya, baru juga Lindelof. Tadi agak kembut juga aku nengok masuk Maguire menit akhir ya. Van de Beek juga nggak ada kontribusi tadi, memang di akhir juga datangnya ya. Tapi yang jelas aku tadi tuh nengok ada masuk Martial itu enak sebenarnya. Masuk Martial itu, aku kalau bisa disuruh pilih sebelah sayap kiri kita itu bagus Martial aja deh ketimbang si Rashford. Karena Martial masih mau itu 1-2 dan dia pergerakan bolanya juga sedap ketika sentuhan bola, dapat bola dia nggak sengaja nggak ngambil gitu kan. Itu cantik, semut gitu dia, lembut gitu kan. Beda sama Rashford, itu kasar mainnya. Gocak. Oh satu lagi. Tadi itu ada hampir handsball. Memang aku nggak tahu lah, ini memang kayak wasit Inggris betul kayak kata coach Justin itu. Wasit Inggris itu is a big joke katanya. Kenapa gue bilang gitu? Itu yang kacau. Jelas-jelas itu handsball. Udah. Aku nggak tahu ya. Setiap MU main, kalau misalnya pemain MU itu jelas handsball, itu pasti langsung cek VAR. Kan? Tapi tadi tuh MU nggak ada ketika lagi handsball pemain Crystal Palace, jelas tuh, makanya pindah arah bolanya itu kan diterima Rashford tuh. Itu nggak dicek sama VAR cuy. Itu kalau misalnya dicek sama VAR penalti dan gol itu beda cerita tadi skornya. Tapi memang kalau aku tengok ada baca juga sebagian akun-akun fanbase MU, wah gila MU digembosin kata gitu, digembosin lagi gitu-gitulah kan. Kayak nggak tahu lah. Tapi mungkin gara-gara MU akhirnya dapat penalti nggak dikasih penalti, tapi jelas tadi Amrabat juga handsball ya. Amrabat juga handsball, penalti akhirnya jelas juga dari depan mata wasit, tapi wasit nggak nengok. Aku makanya aku bilang setuju dengan kata Coach Justin, wasit Liga Inggris itu is a big joke. Akhirnya MU dapat penalti, Crystal Palace dapat penalti, tapi prediksi aku kalau MU duluan tadi dapat penalti itu pertandingan udah lain, pasti akan berubah, bisa jadi MU yang akan menang. Tapi yaitu ini semua kesalahan Ten Hag karena mengubah starting line up yang menang 3-0 jadi kalah 1-0. Makanya kayak udah bisa dipikir-pikir lagi lah Ten Hag. Jangan kita gara-gara starting line up kita terbahak-bahak. Boro-boro tsunami trofi, lolos aja dari zona degradasi udah pas sih sebenarnya. Masuk European League kayaknya udah mantap kayak. Kacau. Tapi semoga aja ya ini MU cepat berbenah, karena kalau misalnya MU nggak cepat berbenah ini bisa gawat kali betul. Mental pemain MU bisa remuk. Tambah lagi memang pemain MU banyak cedera juga ya kan. Tapi itu nggak jadi alasan. Kalau memang kita hebat, kalau memang pelatihnya hebat ya, itu nggak mesti pemain gimana pun bisa Kak. Karena kalau misalnya pelatih udah meracik gimana permainan taktik, dia punya taktik motivasi pemain, pasti bisa. Contoh nih Mourinho punya dapat pemain sisa-sisa saat itu juara European League. Contoh itu Manchester United di zaman Sir Alex punya 8 back tapi bisa menang 2-0 lawan Arsenal. Makanya itu aku bilang ini Ten Hag ini kayak mesti apa ya, mesti banyak sungkem lah, mesti banyak soal ke Sir Alex nanya gimana sih ngelatih MU saat itu, karena ini parah kali. Masih kayak aku meskipun aku kayak lebih suka nengok permainan Solskjaer jadinya. Solskjaer itu kayaknya nggak monoton ya,
nyetak gol gitu. Di zaman Solskjaer lah nyetak gol itu MU itu banyak, nggak menang 1-0. Begitu pun bisa peringkat 2 kan saat itu kan, lagi beringas-beringasnya CT. Begitu juga untung Onana juga ada buat save ya tadi. Hughes itu tadi Hughes tadi ini apa ngomongnya, Hughes atau Hages atau Mark Hughes ya. Hughes tadi juga nge-shoot on target, untung aja Onana bisa ngasih save ya. Pokoknya malam yang buruk bagi fans MU, tapi yang jelas fans MU harus tetap bersabar karena berat menjadi fans MU. Cari fans yang paling sabar, paling setia cuma ada di fans MU guys. Oke, thank you so much kalian udah nonton. Semoga nonton. Komen di kolom komentar nih gimana pendapat kalian guys. Oke, thank you so much kalian udah nonton. Semoga nonton ini sehat selalu, murah rezeki dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah bil alamin mana jafi marikum amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.